Assalamualaikum Ustadz, saya Fulana. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk selalu berusaha dalam menggapai karunia Allah Ta'ala. Demikian juga apabila ingin memiliki keturunan setelah menikah. Tapi bagaimana jika ikhtiar memiliki keturunan dengan bayi tabung? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ini sudah pernah saya bahas juga ya. Jadi yang pertama, untuk teknis memohon kepada Allah seperti yang saya sampaikan, saya telah turunkan bahkan dari ikhtiar dan urutan ayat-ayatnya. Lihat dulu kondisi medisnya. Dalam konteks ini dokter melihat apa secara medisnya. Misalnya tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada persoalan-persoalan tertentu secara medis, hanya ini rezeki yang belum didapatkan, maka tempuh ikhtiar seperti Nabi Zakaria memohon kepada Allah misalnya. Apa diantaranya? Ada Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39 yang mengkhususkan ibadah dengan niat untuk punya keturunan. Ada. Misalnya ada ibadah salat kalau belum ada harta, ya misalnya salat malam, niatnya apa? Niat dengan wasilah takwa lewat salat malam itu diberikan oleh Allah keturunan. Ya, dalilnya apa? Dalil salat di Quran surah 3 ayat 38 39, dalil wasilah dengan tawasul itu di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu dan cari dengan takwa itu wasilah untuk mengabulkan permohonanmu. Nah, apa yang permohonan saya? Pengen punya keturunan. Kondisinya begini-begini, wasilahnya lewat apa? Lewat takwa. Bentuknya bagaimana? Salat. Dalilnya apa? Quran surah Ali Imran ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, dapat jawaban sedangkan Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Itu salah satu amalannya. Ada lagi apa? Bisa dengan harta, sedekah dengan niat punya keturunan. Wa kanu yusari'una fil khairat. Dan mereka itu bergegas pada kebaikan-kebaikan, rajin sedekah dan seterusnya. Ya, sehingga Allah dengan itu memberikan kesempurnaan wa aslahna lahu zaujah, dan istrinya diperbaiki, ya, diberikan kebaikan pada dirinya, rahimnya kemudian disembuhkan oleh Allah, bisa mengandung dan lahirlah kemudian seorang anak bernama Yahya. Sanad itu di mana? Di Quran surah 21 ayat berapa? 89 sampai 90. Ya, itu nanti runtutan kisah Nabi dari Nabi Ayub sampai ke ujung, sampai terakhirnya Nabi Yahya. Itu dari ayat 83 dari Nabi Ayub sampai ke ujung tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, itu lakukan dulu itu. Lalu ada doa di luar itu. Doanya apa? Di surat ke-19 ayat berapa? Ayat 1 sampai berapa? Kalau sampai punya anak sampai ke-15. 1 sampai 15. Ya kaf ha ya ain sad. Ya dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Terus baca sampai wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Minta dulu itu. Minta mohon, beri jeda, beri waktu, minta sama Allah, nanti lihat perkembangannya. Ya, waktu ada di Australia, di Melbourne itu ada keluarga masih muda, cerita kurang lebih 8 tahun lah. Ya, kondisi itu kami ajarkan demikian, bukan astagfirullah, bukan mengajarkan, hanya men-share ayat. Lalu saya tinggal sholat di satu ruangan, sholat sedang ada mihrab aja nih di sini bikin. Nah, terus di situ jadikan mihrab, doa kurang lebih 3 bulan dari situ. Ya, suaminya telepon, istrinya satu saat di kamar mandi teriak, harus lihat ternyata positif, ya, mengandung dan diberi nama, minta nama, terus kami beri nama, anaknya lahir tuh, kami beri nama. Setelah itu alhamdulillah baik lancar dan sebagainya. Nah, ada kondisi memang secara medis ini tidak memungkinkan, ya, karena tidak dalam seperti yang kondisi biasanya. Maka apa yang terjadi? Ada perkembangan fikih. Perkembangan fikih pun diatur secara ketat. Kan dunia itu terus berkembang dengan perilaku manusianya. Makanya fikih tidak kaku. Ya, fikih tidak kaku. Dalil-dalil kan sumbernya 4. Sumber utamanya 2, Al-Quran kemudian hadis. Nah, itu sumber pokok dalil. Berdalil dengan Quran dan Sunnah, dengan hadis butuh metode. Metodenya nanti apa? Satu, kesepakatan ulama dulu, ijma'. Yang kedua, analogi, kias. Kias membentuk kaidah. Kaidahnya disebut qawaid fikih. Jadi fikih itu ilmu untuk meramu sumber hukum menjadi sebuah produk hukum. Ya, dasarnya disebut usul fikih. Dasar itu melahirkan kaidah disebut qawaidul fikih. Ya, misalnya ada usul fikih, di situ ada kaidah al-aslu fil amri al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Asal dari perintah itu wajib sampai datang dalil yang mengarahkan wajib dari turun hukum. Ya, misal amar bentuk perintah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, makan. Bentuknya perintah, kulu, makanlah kalian. Kalau perintah wajib, berarti kalau ada yang nggak makan dosa, ya kan? Dalam kondisi apa makan itu dilakukan? Nanti ada turunan lain. Kalau puasa bagaimana? Dapatnya bagaimana? Kalau nggak ada makan bagaimana? Oh, maksudnya di situ adalah sunnah muakkadah.
tekankan. Tapi menjaga hak hidup bagian dari kewajiban. Ya, nanti kalau lebih ke dalam lagi ke rumah tangga, nah poligami hukumnya apa? Nanti saat pertemuan berikutnya. Ibu-ibu nggak kaget. Nah, apakah hukumnya wajib? Apakah sunnah? Apakah sunnahnya muakkadah atau sunnahnya diikat? Atau sebetulnya tidak masuk sunnah, nggak masuk wajib juga? Ya, kondisi biasa. Kapan itu terjadi? Ataukah mubah? Mubahnya terjadinya kapan lagi? Ya, kan itu ada qarinahnya, ada ikatan-ikatannya. Jadi jangan langsung kesimpulan fankihu wajib. Mama ingat al-aslu li amril wujub. Kata Pak Ustadz. Ya kan, asal perintah itu wajib. Nah ini sifatnya amal, fankihu, maka nikahilah matna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Ya kan? Nah bisa kalau nggak ngaji secara fikih, salah memahami hukum. Ya. Nah, apa ikatan itu? Sebabnya apa? Asbabun nuzulnya apa? Hukum fikihnya apa? Kaidah ulumul Qurannya bagaimana? Al-ibratu bi umumil lafzi wa bi khususis sababi, penerapannya bagaimana? Nah itu ada kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya. Nah maka nyambung ke sini, sekarang kondisi sudah berbeda. Ada kondisi yang sulit secara medis, tidak mungkin, maka rahim bermasalah. Salah satu caranya dengan penemuan teknologi terkini, misalnya ada pendekatan bayi tabung. Nah, maka ulama mengatur, ada fatwa keluar, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ya, ada kebolehan dalam bayi tabung ini dengan syarat-syarat sebagai berikut diantaranya. 1, mohon maaf ya, saya spesifik, memastikan sperma itu ya yang kemudian akan disatukan dengan ovum dalam satu media tertentu dipastikan bersumber dari suami istri yang sah. Benar. Ingat itu dulu yang pertama. Yang kedua, maaf dengan kalimat ini karena fikih harus agak sedikit mendetilkan. Pola pengeluaran sperma itu dilakukan dengan cara yang baik. Karena ada konsultasi beberapa rumah sakit, ya itu trigger untuk mengeluarkan spermanya dengan cara menonton tayangan yang tidak bagus dan sebagainya. Itu saya selalu ingatkan, itu haram hukumnya keluar dari situ, sehingga yang dihasilkan pun akan bermasalah, ya kan? Nah kemudian dalam proses itu terjaga dengan baik sampai disuntikan kembali ke dalam rahim ya perempuan yang mengandungnya dengan cara yang benar. Nah ini juga betul sekali sampai nanti prosesnya itu dilihat juga ya siapa yang mengandungnya, apakah juga perempuan lain atau perempuan itu dan sebagainya, sampai sedetil itu. Jika terpenuhi secara syar'i semua turunan-turunannya, maka ada bagian kebolehan-kebolehannya dengan dalil-dalil tertentu yang telah spesifik diterapkan di situ dengan dasar-dasar illatnya. Ya kaidahnya al-illatu, perhatikan, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu akan selalu menyertai sebabnya. Kalau nggak ada sebab seperti ini, nggak boleh bayi tabung. Misal secara medis biasa saja, normal biasa, melahirkan biasa, mengandung biasa, berhubungan biasa, maka jangan kemudian fitrah itu dialihkan kepada ya bayi tabung. Ini nggak diperkenankan. Atau istri nggak pengen mengandung, pengen titipin pada rahim orang lain dengan dibayar, nggak boleh dalam Islam dengan alasan demikian, sepanjang dia bisa mengandung. Jelas ya? Dan turunan lainnya pun fikihnya sangat betul sekali. Jadi kalau memang dengan ikhtiar yang tadi saya sampaikan tidak memungkinkan secara medis dan tidak didapatkan demikian, ikhtiarnya cuma satu, maka silahkan dilihat fikih spesifik dalam kebolehan bayi tabung.